Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Syada dengan NPM B1A024028. Kali ini saya akan membahas tentang infografis yang berisi asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dalam penerapan hukum di Indonesia. Sebelumnya, apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Selanjutnya mari kita bahas asas-asasnya. Asas-asas yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana yang pertama ada asas teritorial. Yang pertama, asas teritorial adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu negara berwenang untuk menerapkan hukum di wilayahnya sendiri. Asas ini didasarkan pada kedaulatan dan kekuasaan suatu negara atas wilayahnya. Asas ini tercantum pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Asas teritorial ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan kejahatan di Indonesia, maka hukum Indonesia akan diterapkan tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Misalnya, jika seorang turis asing melakukan pencurian di Bengkulu, ia akan diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Asas ini mencerminkan kedaulatan negara atas wilayahnya dan memberi kepastian hukum bagi semua orang yang berada di dalamnya. Asas yang kedua ada asas personal nasional aktif. Asas personal nasional aktif artinya undang-undang pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun berada, baik di dalam negara maupun di luar wilayah negara. Artinya, peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik dalam negeri maupun di luar negeri. Peraturan pidana mengikuti orangnya, yaitu warga negara Indonesia atau WNI. Asas personal atau yang sering disebut asas nasional aktif ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tidak peduli di mana mereka berada. Artinya, jika seorang warga negara melakukan tindak pidana di luar negeri, mereka tetap dapat diadili berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Contohnya, jika seorang warga negara Indonesia terlibat dalam kasus penipuan di negara lain, pemerintah Indonesia berhak untuk menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi warga negaranya, bahkan ketika mereka berada di luar batas negara. Selanjutnya yang ketiga ada asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas perlindungan nasional atau nasional pasif ini artinya perlindungan terhadap kepentingan nasional yang memungkinkan undang-undang pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara. Asas perlindungan atau nasional pasif menyatakan bahwa hukum pidana di Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan dan integritas negara, meskipun pelakunya bukan warga negara Indonesia. Misalnya, jika seorang warga negara asing melakukan tindakan terorisme yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia, mereka dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Asas ini penting untuk menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman yang datang dari luar. Selanjutnya, di dalam asas perlindungan atau asas nasional pasif, ada kejahatan yang dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, ada kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden. Yang kedua, kejahatan-kejahatan tentang materai atau merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, ada pemalsuan surat-surat hutang dan sertifikat hutang atas beban Indonesia, daerah atau sebagian daerah. Yang keempat, ada kejahatan jabatan yang tercantum dalam Titel 28 Buku Kedua yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar Indonesia. Yang kelima, ada kejahatan pelayaran yang tercantum dalam Titel 29 Buku Kedua. Yang terakhir ada asas universal. Asas universal adalah peraturan-peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Asas universal ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua pidana, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Ini berarti bahwa kemanusiaan atau terorisme
dapat diadili di Indonesia meskipun pelakunya bukan negara Indonesia atau warga negara asing dan kejahatan tersebut terjadi di Indonesia. Asas ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penegakan hukum internasional dan melawan kejahatan yang bersifat global. Kesimpulan dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia tidak hanya melihat kepada lokasi terjadinya kejahatan, tetapi juga siapa pelakunya dan kejahatan apa yang dilakukan. Asas-asas ini memberikan kerangka-kerangka yang jelas untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dengan memahami asas ini, kita dapat menghargai pentingnya hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keamanan Indonesia. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang asas-asas yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana di Indonesia. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.